Tak lama kemudian, Guru Mo memberikannya surat. Saat ia baca, ternyata isi surat itu mengatakan kalau Mu Chen belumlah mati, dan semuanya ini merupakan misi yang sedang dilakukan oleh Mu Bai bersama Mu Chen. Hal tersebut membuat Mu Feng menjadi senang sekaligus bangga kepada Mu Chen. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap, karena saat ini ia akan turun tangan untuk menyerang Liu dan merebut kembali sebagian wilayah negaranya saat ini yang sudah direbut oleh Liu. Di lain sisi, Mu Chen saat ini sedang melatih gambar formasi bintang, yang dimana formasi bintang dapat meningkatkan kekuatannya untuk membunuh pendeta tanpa wajah nantinya. Di saat itu, Mu Bai dipilih oleh pendeta tanpa wajah untuk memimpin pasukan yang saat ini sudah memiliki kekuatan Diyu. Mu Bai menerimanya dengan senang hati karena ia sudah sadar dan siap membantu si pendeta untuk menaklukkan negaramu dan menjadikan negara Liu yang terkuat. Atas perintah darinya, Mu Bai disuruh untuk turun membawa pasukan agar menangkap mata-mata yang masih berada di luar sana. Setelah itu, Mu Bai yang membawa banyak sekali pasukan tak sengaja berhadapan dengan Guru Mo dan King San. Dengan pasukan yang ia miliki, menaklukkan mereka semua bukanlah hal yang sulit. Alhasil, Guru Mo beserta yang lainnya dibawa untuk menghadap kepada ayahnya. Liu beserta si pendeta sangat bangga dengan hasil kerja oleh Mu Bai. 一念之差站错了队，你堂堂一域之主，却偏要把刘墨白，你堂堂北陵院，北陵院没有他这样的学与我有师徒之谊，请你不要误。说的有道理，那就不。 Mereka semua pun dibawa dan hendak dimasukkan ke dalam sel tahanan. Namun sesaat, Guru Mo dan yang lainnya tersenyum, yang seperti ada sesuatu hal yang sudah mereka rencanakan sebelumnya bersama Mu Bai. Setelah itu, pertunangan antara Mu Bai dan Qian segera dilaksanakan. Terlihat, Qian masih tidak sudi untuk menikah dengannya, karena ia tahu Mu Chen telah ia bunuh. Ditambah lagi, Mu Bai menangkap Guru Mo dan yang lainnya. Tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Mu Bai membuat Qian sudah tak menyukainya lagi. Namun saat ini, ia mau tidak mau tetap bertunangan dengannya, karena perjodohan mereka berdua sudah dilakukan semenjak mereka kecil. Pertunangan akhirnya dilaksanakan. Terlihat mereka berdua menyatukan energi untuk mengikat nadi spiritual mereka satu sama lain. Di sana juga terdapat Tuan Tang sebagai orang tua Qian yang menyaksikan hal tersebut. Di waktu bersamaan, Mu Chen saat ini sedang meningkatkan kekuatan formasi bintangnya. Ia pun dibantu oleh burung merak agar energi spiritual miliknya bisa meningkat dengan pesat. Dan benar saja, berkat formasi bintang, kini seketika Mu Chen memiliki energi spiritual level 5. Tidak hanya itu, ia pun sengaja menggunakan formasi bintang untuk memusnahkan pasukan musuh saat ini. Tidak hanya itu, ruangan tempat Mu Bai sedang melakukan pertunangan juga ia serang. Dan seketika, pendeta tanpa wajah menjadi lemah dan energi spiritualnya berkurang. Ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Mu Chen dan Mu Bai. Terlihat, Mu Bai langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang urat nadi milik pendeta tanpa wajah. 再搞鬼，以为这就有解？是吗？替天行道，子竟然也会用这下三路。 Bukan iblis namanya kalau tidak kuat. Sesaat si pendeta berhasil mengobati lukanya dengan kekuatan pil Diyu dan balik menyerang Mu Bai. Karena bagaimanapun juga, Mu Bai saat ini masih terkena santet yang diberikan oleh pendeta tanpa wajah. Tak lama kemudian, Guru Mo,
Tuan Tang bersama yang lainnya masuk ke dalam dan hendak menyerang. Sesaat si pendeta dengan cepat membawa Mu Bai dan Liu pergi dari sana, dan ia pun menggunakan teleportasi agar bisa lolos. Setelah itu, Mu Chen yang datang terlambat sudah tidak menemukan keberadaan mereka lagi. King San lalu menyusulnya dan berkata kalau pendeta tanpa wajah pergi ke danau Long Yuan. Mendengarkan hal itu, Mu Chen segera berteleportasi. Singkat cerita, Mu Bai sedang disiksa oleh pendeta tanpa wajah karena ia telah berkhianat dan hendak membunuhnya tadi. Liu yang melihat anaknya sedang disiksa lalu hendak melawan. Namun seketika ia dirasuki oleh jiwa jahat yang dikendalikan oleh si pendeta. Alhasil, Liu saat ini sedang dikontrol sepenuhnya oleh pendeta tanpa wajah yang memaksanya untuk membunuh Mu Bai, anaknya sendiri. Mu Chen berhasil datang tepat waktu dan bertarung melawan Liu yang hendak membunuh Mu Bai. Karena Liu tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, ia pun terus menyerang hingga pedangnya melukai anaknya sendiri. 流域所在被地狱之力控制身心了。恶魔法以为能够轻易摆脱吗？一食草肉是我的傀儡。月亮母亲，重现回。杀了他！动手！ Mu Chen akhirnya mengambil tindakan dengan menusukkan pedang ke tubuh Liu. Sesaat, Mu Chen meminta maaf karena yang ia bunuh bukanlah ayah Mu Bai, melainkan seorang iblis. Liu sebenarnya belum tewas, namun ia justru dengan sengaja menusuk dirinya sendiri dengan pedang tersebut dan memilih tewas di sana. Sesaat, pendeta tanpa wajah yang melihat semuanya itu memilih kabur dari sana, dan Mu Chen segera mengejarnya. Lalu, sebelum Liu tewas, ia berkata kalau selama ini ia sama sekali tidak memiliki niat jahat. Ia hanya diperdaya oleh naga hitam dan si pendeta tanpa wajah. Kematiannya saat ini adalah hal setimpal untuk menebus semua dosa yang telah ia perbuat. Mu Bai seketika merasa bersedih melihat ayahnya tewas di sana. Di waktu bersamaan, Mu Chen sedang mengejar si pendeta yang kabur membawa Luli. Di sana pendeta tanpa wajah mengancam akan membunuh Luli apabila Mu Chen tidak menyerah dan berlutut. Mu Chen akhirnya menuruti perintahnya dan berlutut di sana. Sesaat burung merak yang berada di tubuhnya berteriak untuk tak usah berlutut di hadapannya. Mu Chen pun diserang hingga terluka. Melihat hal tersebut, burung merak mentransfer energi spiritualnya dan seketika dengan secepat kilat, Mu Chen berhasil menyerang balik si pendeta. Demi untuk melindungi Luli, Mu Chen menerima serangan demi serangan yang dilancarkan oleh si pendeta tanpa wajah hingga membuatnya terluka. 真是不仗，我的三灵诀专门克奈何不了我。 Karena melihat Luli yang tak sadarkan diri di sana membuat Mu Chen menjadi marah. Ia pun menggunakan kekuatan mantra Futu dan formasi bintang untuk menyegel pendeta tanpa wajah. Dan seketika si pendeta tak bisa bergerak sedikit pun. Ia pun menyadari kalau Mu Chen memang penerus dari pendekar terkuat di dunia yang pernah mengalahkan Raja Iblis di saat dulu. Dan pada akhirnya Mu Chen berhasil memusnahkan si pendeta tanpa wajah. Dan sesaat ia pun pingsan tak sadarkan diri. Burung merak hanya bisa pasrah
karena apabila Mu Chen tewas, maka ia juga akan tewas. Cahaya di dalam tubuh Mu Chen semakin lama semakin meredup. Namun siapa sangka, Mu Chen saat ini belumlah mati, dan ia pun dibantu oleh Luli yang sudah sadar untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di lain sisi, Mu Bai melihat ayahnya yang tewas dan berubah menjadi sebuah bola kehidupan. Mu Feng yang datang ke sana mengucapkan turut berbela sungkawa atas kematian Liu. Namun siapa sangka, Mu Bai dengan sengaja terjun ke dalam danau Long Yuan. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk rasa bersalahnya atas tindakan ayahnya saat ini. 你要干什么？这场灾祸已经付出了代价。 你不要乱来！木法，父亲，留出来！你等我！ Ia pun merelakan nyawanya untuk menyegel danau Long Yuan dengan bola kehidupan dari sang ayah. Dan seketika, lagi-lagi, satu mata milik Raja Iblis telah hilang. Dan semua pasukan yang dirasuki oleh kekuatan Diyu secara perlahan mulai melemah. Singkat cerita, peperangan akhirnya berakhir, dan kini Mu Chen masih belum sadarkan diri. Mu Feng berkata kalau Mu Chen terkena racun Heming di saat bertarung melawan pendeta tanpa wajah. Dan kini kedua mata Mu Chen sudah tak dapat melihat lagi akibat racun tersebut. Yang ia tahu, racun Heming merupakan milik dari klan Dewa Darah. Dan sampai saat ini, obat penawarnya masih belum ditemukan. 几千年来，大家 那牧尘的眼睛怎么办？失传不代表没有。有施咒之法，必有解咒。你们辛苦了，先休，我留下来照顾他。 Setelah kejadian itu, kini Mu Chen harus hidup dengan kedua matanya yang tak bisa melihat. Luli merasa bersalah karena untuk menolong dirinya, kini Mu Chen menjadi buta. Maka dari itu, ia berjanji akan mengurus Mu Chen dan merawatnya, sampai ia bisa menemukan obat penawar dari racun Heming tersebut. Sesaat, Mu Chen masuk ke dalam tubuhnya dan bertemu dengan burung merak. Di sini ia sedikit merasa lega karena hanya burung merak satu-satunya orang yang bisa ia lihat. Kini, Mu Bai merasa depresi karena kehilangan ayahnya. Ditambah lagi, negara Liu miliknya saat ini telah hancur. Ia merasa sudah tidak ada artinya lagi untuk hidup dan memilih bunuh diri. Di waktu bersamaan, Mu Feng datang ke sana dan menghentikan tindakannya. Mu Feng berkata, meskipun ayahnya sudah tewas, namun Mu Bai masih bisa bangkit untuk membangun negara Liu. Apabila ia memilih bunuh diri, sama saja Mu Bai mengecewakan ayahnya. Ternyata di saat Mu Bai hendak menyegel danau Long Yuan, di saat itu Mu Feng berhasil menyelamatkannya. Dan kini, danau Long Yuan tidak berhasil disegel. Singkatnya, Mu Bai kembali ke negaranya dan melihat di pintu masuk salah satu pamannya telah tewas terbunuh. Hal tersebut membuatnya semakin terpukul. Qian menemaninya pulang karena takut Mu Bai akan melakukan bunuh diri lagi. Mu Bai sesaat meminta maaf kepadanya karena gara-gara ayahnya ia sempat kehilangan akal sehat dan melakukan sesuatu hal yang salah.
Ia pun meminta Qian Er untuk pergi, karena ia saat ini ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Di lain sisi, Mu Feng menghampiri anaknya. Di sana ia mengatakan kalau ia memiliki cara untuk Mu Chen agar bisa mengeluarkan kekuatannya meskipun matanya saat ini telah buta, yaitu menggunakan energi spiritual hati, yang dimana orang yang menguasai energi itu dapat mengeluarkan kekuatan spiritual tanpa harus melihat. Namun, pelatihan untuk bisa menguasai energi spiritual hati memiliki resiko, dan hanya para master yang bisa melatihnya. Mu Chen menjawab kalau ia siap dengan segala resikonya, dan ia akan melakukan apapun asalkan ia masih bisa menggunakan kekuatan spiritual tanpa harus melihat. Melihat tekad yang kuat yang dimiliki oleh Mu Chen, sang ayah pun bersedia mengajarinya. Setelah itu, ia pun mulai melatih energi spiritual hati. Dengan bersungguh-sungguh, ia pun terus mencobanya. Dan sesekali ia keluar masuk ke dalam tubuhnya dan bertemu dengan burung merak. Di lain sisi, Luli mendatangi seorang penyihir yang tinggal di klan Dewa Darah. Alasan ia menemuinya, ia ingin meminta cara untuk mengobati mata seseorang yang buta karena racun Henming. Namun sesaat ada seseorang datang ke sana. Melihat hal itu, ia pun dengan cepat bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Lukman, pemimpin klan Dewa Darah. Ia datang ke sana untuk meminta diramalkan mengenai keberadaan Luli saat ini. Sesaat, si penyihir melukai tangannya untuk mencari orang yang ia cari saat ini. Setelah itu, penyihir berkata kalau Luli berada di tempat itu. Sontak, Luli yang bersembunyi langsung merasa kaget. Lukman yang menyadarinya berpura-pura tidak tahu dan memilih untuk pergi dari sana. Luli yang merasa persembunyiannya sudah aman lalu keluar dan bertanya mengenai sebuah obat penawar mengenai racun Henming. Si penyihir berkata kalau racun Henming tak bisa diobati. Namun ada satu cara yang ia tahu. Luli harus bisa menemukan sebuah rumput Dewa Yuji yang terletak di negara Li. Namun negara Li berada di kawasan 5 sekolah besar. Ditambah lagi, rumput Dewa Yuji sangatlah langka dan berharga. Kemungkinan di seluruh dunia, Luli hanya bisa menemukan 2 rumput Dewa Yuji. Di lain tempat, Mu Chen terus saja melatih energi spiritual hati. Burung merak berkata Mu Chen akan gagal karena energi tersebut sangatlah susah untuk dipelajari. Namun Mu Chen terus saja berlatih dan tidak memperdulikan omongannya. Burung merak yang kesal mencoba mengganggu latihannya. Namun siapa sangka ia terpental akibat terkena sebuah kekuatan besar. Mu Chen yang sadar seketika menyelamatkannya. Ternyata Mu Chen berhasil menguasai energi spiritual hati. Hal tersebut membuatnya bersama burung merak menjadi sangat senang. Kembali ke Luli. Di saat ia hendak pergi dari tempat itu, ternyata Lukman sudah menunggu di luar dari tadi dan mendengarkan semua percakapannya dengan si penyihir. Lukman saat ini hendak membawanya kembali ke klan Dewa Darah agar segera menikah dengannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang berasal dari klan Dewa Luo dan membantu Luli untuk segera pergi dari sana. Lukman yang hendak menyerang seketika merasakan kesakitan di tangannya. Ternyata si penyihir sedari tadi sengaja melukai tangan Lukman agar ia bisa mengendalikannya dan memberikan kesempatan kepada Luli untuk kabur dari sana. Tentu saja Lukman menjadi marah karena Luli berhasil kabur dari tangkapannya. Ia pun tanpa segan-segan membunuh si penyihir hingga tewas di tempat. Singkat cerita,
Pria yang membantu Luli tadi merupakan orang suruhan dari pemimpin klan Dewa Luo yang bernama Suantong. Di sana Suantong ditugaskan untuk pergi ke sekolah Bei Changling agar bisa menjaga keselamatan Luli. Si pemimpin takut akibat perang antara negara Mu dan negara Liu kemarin, Luli akan dalam bahaya. Karena bagaimanapun juga, Luli terlibat dalam perang tersebut. Suantong siap menerima perintah itu dan ia pun hendak pergi ke sekolah Bei Changling. 属下遵命。 Singkat cerita, Luli telah kembali ke negara Mu dan menceritakan kepada Mu Feng mengenai ada sebuah rumput Dewa Yuji yang berguna untuk menyembuhkan mata Mu Chen. Namun rumput tersebut berada di sebuah negara, yaitu negara Li yang terletak di wilayah sekolah 5 besar. Namun bagaimanapun juga, ia akan berusaha untuk bisa mendapatkannya demi kesembuhan Mu Chen. 我愿意。 Di waktu bersamaan, saat ini, Raja Iblis sangat murka kepada manusia karena 3 dari 9 mata iblisnya saat ini telah hancur. Apabila itu terjadi terus-menerus, maka ia tak akan bisa bangkit kembali. Maka dari itu, Raja Iblis menyembuhkan luka lama yang diderita oleh naga hitam selama 10 tahun. Hal tersebut ia lakukan supaya naga hitam memimpin pasukan iblis untuk menghabisi umat manusia yang mencoba menghalangi dirinya untuk bangkit. Naga hitam menjadi sangat senang karena kekuatan spiritualnya sudah sembuh 100%. Di sana ia berjanji dengan kekuatannya sekarang, ia akan membantu Raja Iblis bangkit kembali. Mawar menemui Raja Iblis dan tidak setuju mengenai Raja Iblis yang menyembuhkan luka si naga hitam. Raja Iblis berkata ia sengaja melakukan hal tersebut supaya naga hitam bisa mengumpulkan energi spiritual yang sangat banyak agar ia bisa bangkit. Dan misi utama naga hitam saat ini adalah membunuh Mu Chen, karena ia tahu Mu Chen belumlah mati. Sebuah misi baru diberikan kepada Mawar untuk mengawasi tindakan si naga hitam, karena ia takut si naga hitam yang terlalu berambisi akan menyelewengkan tugasnya. Apabila naga hitam gagal membunuh Mu Chen, maka Mawar harus membunuh naga hitam dan melenyapkannya. 现在黑龙能否说条